warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Perkenalkan, nama saya Filia Hanum, SIMSI. Saya adalah dosen pada program studi manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Rami Mekah. Pada kesempatan ini saya membuat video untuk memenuhi persyaratan sertifikasi dosen pada tahun 2025, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKTPT, khususnya di aspek pengajaran. Salah satu mata kuliah yang saya ampu adalah mata kuliah akuntansi manajemen, di mana mata kuliah ini adalah mata kuliah wajib ditempuh oleh mahasiswa program studi manajemen dengan bobot 2 SKS. Mata kuliah ini disampaikan dengan metode DIA atau Delivery Interaction Assessment dalam proses pembelajaran di kelas. Capaian pembelajaran atau kemampuan yang diharapkan dari mata kuliah akuntansi manajemen ini adalah mahasiswa mampu menelaah tentang peran, sejarah, dan arah akuntansi manajemen, mampu menentukan golongan biaya atas perilakunya, mampu menganalisis dan memadukan akuntansi biaya dengan konsep-konsep akuntansi manajemen, mampu menyusun, menyajikan, mengevaluasi, menganalisis, dan menginterpretasi laporan keuangan akuntansi manajemen yang dapat digunakan untuk mendukung proses perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan dengan dukungan teknologi informasi. Buku referensi yang saya gunakan yaitu buku akuntansi manajemen karangan LM Samrin, kemudian buku akuntansi manajemen teori dan aplikasi karangan V. Wiratna Sujarweni, kemudian buku akuntansi manajemen karangan Kamarudin Ahmad, buku akuntansi manajemen teori dan aplikasi karangan Dia S. Haryani, dan buku akuntansi manajemen karangan Kardinal. Saya akan mendeskripsikan mata kuliah akuntansi manajemen ini, di mana mata kuliah akuntansi manajemen merupakan mata kuliah keilmuan dan keterampilan yang bertujuan untuk memberikan wawasan dan pemahaman kepada mahasiswa tentang sejarah dan arah akuntansi manajemen, kemudian peran, prinsip-prinsip, konsep, metode, penggolongan biaya atas dasar perilakunya, hingga penyusunan laporan akuntansi manajemen untuk mendukung proses perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan manajerial yang akan dianalisis dampaknya terhadap perusahaan, baik sebagai operasional maupun sebagai strategik. Dalam hal ini, sistem penilaian mata kuliah dengan bobot kehadiran 10%, tugas dan kuis 20%, ujian tengah semester 30%, dan ujian akhir semester 40%. Pada tahun 2022, saya merupakan salah satu pemenang hibah penelitian dosen pemula Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dengan judul penelitian Peningkatan Pendapatan Perempuan Melalui Pengembangan Usaha Ekonomi Kreatif Kerajinan Bordir Aceh, kajian di Kecamatan Montasik, Kabupaten Aceh Besar. Kemudian pada tahun 2024, alhamdulillah saya kembali menang hibah penelitian dasar fundamental Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dengan judul penelitian Konsep Pemberdayaan Perempuan Pedagang Kaki Lima di Pasar Induk Al-Marhirah dan Lambaro, Provinsi Aceh dalam meningkatkan pendapatan keluarga. Dan pada tahun ini 2025, alhamdulillah saya kembali menang hibah penelitian dasar fundamental Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi sebagai anggota dengan judul penelitiannya Konsep Implementasi Pemberdayaan Buruh Tani Perempuan dalam meningkatkan ekonomi keluarga menuju keluarga sejahtera pada masyarakat Kabupaten Aceh Besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Sehat semuanya? Alhamdulillah ya. Jadi hari ini kita kembali berjumpa ya di perkuliahan kita, di pertemuan kita yang ke-6 di mata kuliah apa? Akuntansi manajemen. Ya, oke. Jadi sudah sarapan semua? Sudah ya, belum ya? Oke, alhamdulillah tetap semangat ya untuk belajar hari ini ya. Oke baik, untuk singkat waktu kita
baik. Oke, baik. Jadi untuk hari ini ya, ini sudah ada pertemuan kita yang ke-6, yaitu akan kita pelajari tentang analisis akuntansi biaya diferensial atau disebut juga dengan biaya pengeluaran. Oke. Nah, sebelum kita masuk materi hari ini, yaitu akuntansi biaya diferensial, Ibu tanya dulu nih. Ibu review dulu materi minggu yang lalu. Materi minggu yang lalu sudah kita pelajari. Ada yang ingat tentang apa? Ya, akuntansi biaya perusahaan. Nah, jadi di dalam sebuah perusahaan itu ya, bukan hanya mereka bekerja membuat barang ya, menghasilkan produk, tetapi yang namanya akuntansi itu di mana saja tetap digunakan. Lebih di dalam perusahaan. Nah, kemudian di dalam perusahaan kegiatannya itu pasti tujuannya untuk mencari yang namanya laba atau profit. Nah, ya, itu tujuan perusahaan melakukan aktivitasnya, yaitu tujuannya adalah memperoleh yang namanya laba atau profit. Oke, baik. Nah, jadi minggu yang lalu kita pelajari tentang akuntansi biaya perusahaan. Ada yang tahu apa itu perusahaan? Iya, siapa namanya? Alisa. Coba Alisa jawab. Perusahaan adalah suatu badan usaha yang menjalankan kegiatan ekonomi baik dalam bentuk barang maupun jasa secara tetap dan terus-menerus dengan tujuan untuk memperoleh bagian keuntungan atau laba. Perusahaan dapat berbadan hukum atau tidak dan dapat dimiliki oleh perorangan, persekutuan dan badan hukum. Oke, baik, bagus ya jawabannya. Jadi perusahaan adalah sebuah organisasi atau wadah. Nah, kalau kita bilang wadah, seperti misalnya ember, nah, ya kan? Ember bentuknya seperti bulat. Nah, diisi sedikit, lama-lama jadi banyak airnya atau barangnya. Nah, berarti itu disebut dengan sebuah organisasi atau wadah. Ya, jadi berbentuk dia seperti kumpulan barang-barang. Kalau perusahaan berarti kumpulan dari orang-orang, ya kan? Iya. Jadi di situ ada direktur, ada staf, karyawan dan sebagainya. Nah, makanya dikatakan perusahaan adalah kumpulan orang-orang atau sebuah organisasi, ya. Nah, kemudian di dalam perusahaan kita mengenal di dunia bisnis ya ada 3 jenis perusahaan. Nah, ini pelajaran materi minggu lalu nih. Ada yang ingat? Apa-apa saja 3 jenis perusahaan itu? Oke, coba siapa namanya? Henry. Oke, coba sebutkan. Perusahaan manufaktur ada 3. Yang pertama itu merupakan perusahaan yang produksi bahan baku mentah dan mengolahnya menjadi barang atau produk setengah jadi ataupun produk jadi kemudian dijual kepada konsumen. Contohnya tekstil. Yang kedua, perusahaan dagang yaitu perusahaan yang menjual produk barang tersedia kepada konsumen. Contohnya supermarket. Yang ketiga, perusahaan jasa yaitu perusahaan yang menjual jasa skill yang dimiliki oleh tenaga kerja. Contohnya jasa konsultan, pendidikan, tukang meja. Oke, ya jadi tadi Henry sudah menyebutkan bahwa jenis-jenis perusahaan ada 3. Ada perusahaan manufaktur, ada perusahaan dagang, dan ada perusahaan jasa. Ya, jadi perusahaan itu 3 jenis itu tidak hanya berlaku di Indonesia, tapi di seluruh dunia, di dunia bisnis. Di setiap negara itu pasti ada dunia bisnisnya, ya. Jadi bukannya Indonesia tuh perusahaan manufaktur, dagang, jasa, tapi seluruh dunia. Ya, oke baik. Nah, tadi kita mendengar salah satunya ada perusahaan yang namanya perusahaan jasa, ya kan? Nah, perusahaan jasa adalah perusahaan yang menawarkan atau memberikan pelayanan jasa. Contohnya seperti yang dibilang tadi, ada konsultan, dokter, guru, ya kan? Gojek, Grab itu jasa nggak? Jasa. Tukang beca jasa nggak? Jasa. Ya, jadi pada dasarnya jasa itu atau perusahaan jasa itu perusahaan yang bergerak di bidang melayani atau melakukan penjualan jasa. Ya, apa yang mereka berikan yaitu jasanya, kemampuan yang mereka
tinggi. Nah, contoh seperti dokter, dia sudah punya ilmu untuk bisa menyembuhkan penyakit pasien. Nah, misalnya bapak ibu pergi ke dokter, nanti ini saya periksa ini bapak ini sakitnya ini obatnya, ibu ini sakitnya ini obatnya. Ya, sama juga seperti pengacara. Nah, pengacara jasa nggak? Jasa, dia memberikan pelayanan jasa ke konsumennya atau pelanggannya, kliennya. Nah, apa saja terserah, yang penting berhubungan dengan yang namanya pengacara, baik itu tentang hukum pidana, korupsi dan sebagainya. Ya, nah jadi semuanya itu masuk dalam perusahaan jasa. Nah, ibu berdiri di sini. Nah, kira-kira masuk perusahaan mana nih? Jasa. Kenapa dikatakan ibu masuk ke perusahaan jasa? Karena ibu tenaga pendidik. Iya, karena ibu tenaga berdiri di sini sebagai tenaga pendidik. Artinya yang ibu berikan jasa di kalian itu mendidik ya atau mengajar ya. Jadi ibu termasuk salah satu karyawan yang bergerak di bidang jasa ya, dari jasa pendidikan. Oke, baik. Kita lanjut materi kita di pertemuan ke-6 yaitu analisis akuntansi biaya diferensial atau biaya relevan. Nah, biaya di sini ada istilah diferensial, ya. Kalau dalam bahasa Inggris, diferensial itu atau different artinya berbeda, ya, berbeda. Nah, jadi di sini dikatakan analisis akuntansi biaya diferensial atau biaya relevan berarti di sini ada biaya-biaya yang berbeda. Kenapa bisa terjadi perbedaan biaya? Ya, nanti kita pelajari, kita bahas. Nah, di mana di sini ada biaya A, ada biaya B, ada biaya C dan seterusnya, sehingga si yang punya perusahaan mengambil keputusan. Kalau kita menggunakan A, berarti ini konsekuensinya. Kalau kita menggunakan biaya B atau memilih biaya B, berarti ini konsekuensinya. Dan kalau kita memilih biaya C, berarti ini konsekuensinya. Ya. Nah, jadi di dalam akuntansi biaya diferensial itu ada pilihan-pilihan karena adanya perbedaan biaya. Ya, kita lihat apa itu pengertian dari akuntansi biaya diferensial. Nah, seperti yang kalian lihat di slide ya. Biaya relevan. Apa itu biaya relevan? Biaya relevan adalah biaya masa depan, ya. Nah, jadi yang punya perusahaan harus mempelajari bagaimana biaya-biaya atau berapa besar biaya-biaya yang mereka keluarkan untuk masa yang akan datang. Ya, mereka bekerja melakukan aktivitas untuk masa yang akan datang. Artinya di situ ada biaya-biaya yang harus mereka keluarkan. Ada perbedaan-perbedaannya, sehingga nanti mereka bisa memilih keputusan mana yang akan mereka ambil untuk masa yang akan datang, ya, untuk jalannya perusahaan mereka. Nah, di sini dikatakan adalah biaya relevan adalah biaya masa yang akan datang yang diperkirakan akan berbeda atau berpengaruh oleh suatu pengambilan keputusan. Nah, seperti kita bilang tadi, biayanya nanti kalau mereka mengambil keputusan ini atau biaya A, berarti perjalanan perusahaannya masa depan seperti ini. Kalau mereka mengambil biaya B, mengambil keputusan yang ini, berarti perjalanan ke depan perusahaannya ini seperti ini dan seterusnya. Ya, jadi itu suatu hal yang memang harus dipelajari dan diketahui oleh setiap perusahaan. Ya. Nah, baik di sini kemudian ada jenis-jenis akuntansi biaya diferensial ya, atau jenis-jenis biaya relevan. Yang pertama ada biaya tambahan, ya. Kemudian ada biaya tenggelam, ada biaya terhindarkan, dan ada biaya kesempatan. Nah, kita lihat ya satu persatu apa yang dikatakan dengan biaya tambahan, ya. Nah, biaya tambahan atau kenaikan biaya, ya, yaitu biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan dalam melaksanakan aktivitasnya. Nah, jadi mereka mengeluarkan biaya untuk memproduksi barang atau produk dari perusahaannya, sehingga mereka menghabiskan sejumlah
dengan biaya. Maka itu disebut dengan biaya tambahan ya. Contoh, kita lihat. PTN merakit sepeda mini dengan harga pokok per unit 500 ya. Nah, jadi PTN merakit harga satu sepeda dengan dikenakan harga 500.000. Itu satu sepeda. Nah, kemudian datang pelanggan atau konsumennya. Nah, datanglah, Pak, Bu, ini kami dari sekolah SD, ya, kami mau pesan 100 sepeda mini, 100 jumlahnya, 1 unit, ya. Nah, dan harus siap dalam 5 bulan. Oke. Nah, setelah si konsumennya datang memesan dari 100 sepeda mini, sehingga si yang punya perusahaan pikir dia, oh berarti kalau satu sepeda kami hargakan 500.000, berarti kalau 100 sepeda akan naik kan uangnya kan? Ya, akan banyak uangnya, enggak 500.000 lagi. Nah, kenapa? Karena pesanannya sudah meningkat lebih dari 100 unit sepeda. Ya, nah sehingga PTN harus menanggung terlebih dahulu biaya tambahan sebesar berapa? Coba ini siapa namanya? Oke, coba Siti berapa? Iya, 50 juta. Nah, dapat dari mana 50 juta? Dari setengah 100 unit sepeda. Ya, oke. Dari 100 unit sepeda dikali 500. Karena tadi mereka mengenakan harga satu sepeda 500. Nah, si konsumen datang pesan 100, berarti 100 dikali 500.000, dapatlah 50 juta. Jadi perusahaan itu harus menambah uang yang tadinya hanya satu sepeda 500 menjadi 50 juta, ya, karena sudah dipesan oleh konsumen. Artinya mereka harus menambah uang, ya kan? Lebih banyak dari yang satu sepeda. Nah, ini dikatakan dengan biaya tambahan. Oke? Oke ya. Berikutnya ada biaya tenggelam, ya. Kemudian ada biaya terhindarkan dan ada biaya kesempatan. Jadi di sini bisa kalian lihat ya di slide-nya. Ada contoh-contohnya, ada kesempatan dan contohnya dan sebagainya. Nah, jadi bagaimana materi kita untuk hari ini tentang biaya diferensial? Sudah bisa dimengerti? Sudah. Ya, sudah bisa dimengerti, sudah bisa kalian pahami. Nah, coba ibu tanya nih, ya, ibu bertanya. Nah, kira-kira yang sudah kalian pelajari hari ini itu apa? Bagaimana? Ya? Oke. Siapa ya? Coba Dian tadi, mana Dian tadi? Oke. Nah, coba sebutkan pengertian dari biaya diferensial. Apa itu biaya diferensial? Biaya diferensial atau biaya relevan adalah biaya masa depan yang berbeda dalam berbagai alternatif besar. Biaya ini penting dalam pengambilan keputusan karena hanya biaya yang berbeda inilah yang akan dikeluarkan oleh pihak yang dibuat sehingga relevan untuk dipertimbangkan. Oke, bagus ya. Jadi biaya relevan atau biaya diferensial tadi seperti yang sudah kita pelajari tadi adalah biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan, ya, di mana dikeluarkannya itu ada perbedaan pilihan atau ada perbedaan biaya sehingga mereka memilih apakah A, B atau C, ya, biaya-biayanya. Baik. Kemudian ini studi kasus ya, contoh. Nah, tadi kita sudah melihat ada biaya tenggelam, kebijakan, kesempatan dan biaya apa tadi? Iya, oke. Saya mau tanya nih, siapa yang bisa jawab? Khairul Fahmi ada? Oke, nah ini kasus ya. Khairul Fahmi punya uang Khairul Fahmi mau membeli mobil. Nah, kalau Khairul Fahmi membeli mobil bekas, ya, anggaplah harga 50 juta misalnya. Nah, tapi Khairul selama anggapan 5 tahun, ya, atau 3 tahun harus mengeluarkan uang untuk reparasi mobil atau perbaikan mobil. Nah, kenapa? Karena dia beli mobil bekas. Nah, misalnya setahun berapa? 1 juta,
tahun berikutnya 1 juta, tahun berikutnya 1 juta, karena mobil bekas ya untuk perbaikan spare part-nya, mesinnya, AC-nya dan sebagainya. Nah, kemudian kalau Perupani membeli mobil baru, berarti dia nggak perlu mengeluarkan uang selama 5 tahun pertama. Kenapa? Karena dia beli mobil baru, barang baru. Artinya kalau kita beli barang baru, biaya-biaya yang itu reparasi, mungkin hemat, tidak perlu kita keluarkan selama jadi kurang 5 tahun. Nah, ya, oke. Nah, pertanyaan ibu untuk si Perupani, kira-kira itu masuk ke dalam biaya apa? Biaya penindakan, Bu. Oke, biaya penindakan. Kenapa dikatakan biaya penindakan? Karena jika saya membeli bekas, maka harus membayar uang perbaikan orang tersebut sekitar 500.000. Jadi kalau saya membeli baru, maka uang 500.000 lagi penindakan yang saya. Artinya saya tidak perlu menghabiskan uang sebesar 500.000 dalam 2 tahun untuk memperbaiki 500.000. Oke, nah jadi kalau jawaban Perupani adalah biaya penindakan. Jadi kalian sudah bisa memahami ya apa itu akuntansi diferensial atau biaya penindakan. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Oke, siapa namanya? Ikrimah. Oke, apa yang mau ditanyakan Ikrimah? Menurut Ibu, apakah dalam sebuah perusahaan perlu adanya analisis akuntansi diferensial? Oke, nah jadi Ikrimah bertanya, menurut Ibu ya, apakah tadi apa? Apakah perlu adanya analisis akuntansi diferensial? Ya, perlu nggak atau nggak perlu penerapan biaya akuntansi diferensial dalam sebuah perusahaan? Nah, kira-kira perlu nggak? Gimana Rohit, perlu nggak? Perlu. Oke, nah jadi penerapan biaya diferensial ya atau akuntansi biaya depan itu sangat perlu ya di dalam sebuah perusahaan menjalankan aktivitasnya. Nah, selain ya tujuan untuk mereka mencari yang namanya laba maksimal ya, kemudian bisa mengurangi risiko. Kemudian tujuannya lagi adalah mereka bisa melihat ke masa yang akan datang. Nah, kira-kira biaya-biaya mana yang harus mereka lakukan, mereka keluarkan sehingga bisa memaksimalkan keuntungan atau profit untuk masa yang akan datang ya. Jadi itu sangat perlu. Jadi kalau kalian jadi seorang manajer atau yang punya perusahaan, pasti akan kalian temukan itu pilihan-pilihan biaya ya. Kemudian bisa kalian buat sebuah ambil keputusan. Apakah biaya ini lebih bagus atau biaya ini lebih bagus atau biaya yang lain yang lebih bagus. Baik ya. Oke, jadi alhamdulillah kalian sudah bisa memahami ya dan mencermati persoalan atau masalah yang kita pelajari di hari ini, yaitu biaya diferensial atau akuntansi biaya depan ya. Oke, baik. Nah, jadi sebelumnya ada ya minggu depan kita akan mempelajari tentang bab analisis biaya volume laba. Ya, jadi di dalam akuntansi manajemen itu selain kita mempelajari tentang bagaimana akuntansi, pelaporannya, ya, kemudian juga kita mempelajari tentang prinsip-prinsip manajemen, kemudian juga kita mempelajari bagaimana mencari atau menghitung biaya volume laba, ya, laba yang diperoleh oleh sebuah perusahaan. Oke, ya. Oke, baik, alhamdulillah untuk hari ini kita cukupkan kuliah kita. Sebelumnya Ibu panggil absen dulu ya. Cut Putri, Mita Mujana, Nadia Metalita, Nabila, Siti Zalika, Ikrimah, Rifawati, Intan, Iza Amelia, Dian, Rini, Rina, ada Rina? Ada ya? Dara Agustina, Alfa Putri, Febrina, Umi Rika, Helvi,
Rofi? Siti Maria? Nada Ulfa? Eli Mayanti? Oke, alhamdulillah banyak yang ada ya. Oke. Baik ya, anak-anak ibu